3 bulan lebih. Sisanya mana lagi, ha? Bu, dengar ya. Saya ini masih ada itikat baik untuk bayar. Saya akan bayar sisanya besok. Awas. Janji ya, yang setengahnya harus dibayar secepatnya. Ya sana-sana bawel banget sih, udah dijanjiin juga. Ini, sana-sana. Masih ada sisanya setengah. Lumayan buat belanja lagi. Dasar manusia rese. Awas aja kalau dia nggak balikin sisa uang kita. Sampai nggak balikin ya, kita laporin ke polisi. Seret langsung ke rumahnya. Enak aja main usir lagi dia. Uang kita nggak dibalikin. Udah pergi mereka. Aman. Gerobak siapa ini? Lumayan juga nih gerobak. Bisa gue manfaatin nih buat dagang. Bawa aja deh. Lala, lu jalan sendiri gerobaknya. Aduh. Berat amat sih. Ada apa sih? Aduh. Nggak ada apa-apa. Bu, Si bapak nih, kamu rese banget sih pak. Melihat aku kayak begitu tadi malah kamu kabur. Senang yang lihat aku dikerubutin sama ibu-ibu. Bapak bukannya kabur, Bu. Bapak lagi nyari ide supaya kita bisa bayar utang-utang ibu-ibu itu. Ah, kamu tuh alasan aja. Udah deh bilang aja kamu tuh nggak mau tanggung jawab. Alasan. Beneran, Bu. Bu, Bapak udah punya ide. Kita bisa banyak ngasilin uang. Gimana caranya? Bapak tuh kan tadi nemuin gerobak tua bekas, Bu. Gerobak itu kita betulin. Udah gitu, kita jualan bakpao. Pak, jangan sok tahu kamu pak. Usaha kayak begituan tuh untungnya nggak banyak. Ada aja. Bu, Bapak udah tahu caranya, Bu. Bakpaonya itu kita isi daging tikus. Ibu kan tahu, tikus itu kan banyak. Tinggal tangkep. Dan kita cuma modalin tepung doang. Gimana? Bener juga kamu pak. Enggak, Putri nggak setuju. Kenapa sih bapak sama ibu tuh selalu cari uang dengan cara haram? Kamu tuh makin gede makin kurang ajar ya. Jangan nasehatin ibu. Yang penting kan kamu ibu kasih uang kan. Ya Allah, Pak, Bu, kan bisa cari uang secara halal. Nggak dengan cara nipu kayak gini. Udahlah. Lama cari uang halal. Udah, sekarang mau pergi. Nggak usah ikut campur. Sana. Enggak, Bu, tapi... Jangan dengerin orang tua ngomong, ikut campur aja. Putri. Kamu kenapa, Put? Nggak apa-apa kok, Roy. Kamu kan teman kuliah aku. Kalau kamu ada masalah, kamu cerita ke aku. Sepertinya aku udah nggak bisa kuliah lagi deh, Roy. Kenapa kamu ngomong gitu? Selama ini aku dinafkahi pakai uang haram, Roy. Selama ini ibu dan bapak aku mencari uang dari hasil tipu-tipu tetangga. Dan aku malu, Roy. Aku malu banget. Aku udah coba ingetin mereka.
Tapi tetap aja mereka nggak bisa dengerin aku. Sabar ya, sabar. Yang penting kamu jangan berhenti untuk berbuat baik. Dan kamu harus tetap hormati orang tua kamu. Roy, kamu kenapa sih? Kamu nggak apa-apa kan? Sorry Put, keluarga kamu, terutama mama kamu, dipengaruhi makhluk gaib. Kamu tahu dari mana? Aku bisa ngerasain Put. Aku bisa baca pakai mata batinku. Papa mamaku sebut aku punya indera ketujuh. Kamu serius, Roy? Ya ampun. Ya ampun, kok bisa kayak gitu sih? Nanti kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon aku. Kamu hubungin aku ya. Ya udah, sekarang aku jalan dulu ya. Makasih ya, Roy. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya, Roy. Aduh, gara-gara ibu tadi nih duit jadi berkurang. Mana cukup buat modal jualan. Belum lagi belanja yang lain-lain. Ini pasti gara-garanya sirap dari Mbah Laksmi udah mulai luntur. Aku harus ke Mbah Laksmi sekarang. Apa itu? Apaan nih? Kok ada kain kafan di sini? Hei! Ih. Pak! Pak! Itu siapa, Pak? Apa sih, Bu? Gak ada apa-apa kok. Kenapa sih? Nggak ada. Pak, kamu cepetan dong Pak jualan bapaunya. Uang kita tuh udah habis. Aku harus segera ke Mbak Laksmi. Ngapain lagi, Bu? Pak, warga tuh sekarang udah mulai sadar. Mereka udah tahu kalau kita menipu mereka. Sekarang kamu siapin supaya aku cepetan bisa ke Mbak Laksmi. Siapin deh semuanya. Ya.